Izin slide saya bisa ditampilkan. Ya, langsung saja ke slide berikutnya. Yang pertama-tama pada kesempatan hari ini, sore hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat, sukses, congrats kepada seluruh stakeholder penyiaran di Indonesia, terkhusus kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor atau komandan dalam proses mengalihkan siaran analog menuju ke siaran digital. Karena apa? Perlu Bapak Ibu, saudara-saudara ketahui semua, 2 November kemarin telah dilakukan ASO, walaupun sebelumnya sudah ada ASO juga yang tadi disampaikan Bu Niken, tapi 2 November 2022 kemarin telah dilaksanakan ASO di Jabodetabek begitu. Nah, pelaksanaan analog switch off itu merupakan satu langkah maju. Kalau saya katakan one step ahead. Kalau sebelum Jabodetabek ini dilaksanakan ASO, orang masih berwacana tentang ASO. Orang masih kemudian melihat ASO tapi masih siaran percobaan yang seringkali dikatakan simulcast. Simulcast itu siarannya bersamaan, siaran analog jalan, siaran digitalnya jalan. Tetapi ketika Jabodetabek dimatikan, maka gambarnya bisa dilihat di materi saya, gambarnya semut semua. Pasti tidak ada gambar apa-apa di daerah Jabodetabek. Jadi tadi kalau ada pertanyaan dari moderator, dari keluarganya, mulai tanggal 2 November Jabodetabek pasti gambarnya semut semua. Kalau televisinya belum televisi digital. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini juga, kalau heran kenapa sih kok televisi saya dari kemarin nggak bisa saya pakai melihat gambar, karena ini sudah dimatikan. Analog switch off itu artinya siaran analog dimatikan, gitu ya. Dan di saat yang bersamaan siaran digital dihidupkan, digital switch on, gitu. Nah, itulah yang kemudian terjadi pada Jabodetabek begitu. Jabodetabek ini penting karena dengan suksesnya pelaksanaan ASO di Jabodetabek, harapannya akan menjadi best practice, pelajaran sukses untuk kita menjalankan ASO ini ke seluruh Indonesia, karena amanatnya memang ke seluruh Indonesia. Lanjut di slide saya. Nah, ini salah satu keuntungan Bapak Ibu ketika ASO. Kalau belum ASO, siarannya mungkin hanya 10-15 siaran, maka ASO, dengan adanya ASO, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah punya TV digital, sudah punya STB, atau yang nanti akan dapat STB dan memasang STB-nya begitu dengan menggunakan anten biasa, bisa menikmati 39 pilihan siaran TV. 39 siaran televisi untuk Jabodetabek. Jabodetabek ada 39 pilihan siaran televisi dan ini gratis. Jadi bukan TV berlangganan, tidak perlu lagi membayar bulanan begitu. Anten perangkatnya memakai perangkat yang ada di rumah, memakai perangkat anten yang ada di rumah, memakai perangkat televisi yang ada di rumah begitu. Hanya saja itu ada gambar berikutnya di sebelahnya. Ini contoh di rumah saya. Jadi saya kalau bicara ASO itu pasti juga mencontohkan yang sudah lakukan begitu. Saya sudah melakukan sehingga jangan sampai saya ngomong tapi saya tidak melakukan. Di rumah saya kebetulan ada 2 TV Bapak Ibu. Yang pertama yang di atas itu televisi digital. Nah, televisi digital saya pakai anten di dalam, dan anten dalam itu saya langsung sambungkan dan saya sudah bisa menonton siaran digital. Televisi yang di bawah, yang gambar di bawah ada gambarnya Modi itu adalah televisi analog. Jadi televisinya walaupun layar datar belum tentu juga sudah digital, bisa jadi teknologinya masih analog. Nah, ini televisi analog punya saya, maka di samping televisi analog saya yang kecil itu ada kelihatan kotak hitam kecil di bawahnya itu, kanan bawahnya gitu. Itulah yang namanya set-top box. Jadi dari anten saya masukkan kabel ke set-top box, dari set-top box baru kemudian disambungkan kepada televisi digital dan bisa mendapatkan gambar seperti itu. Itu gambar real yang ada di rumah saya begitu. Dan semua televisi digital punya gambar sejernih yang saya tampilkan tadi. Nah, makanya tadi saya katakan lagi-lagi yang digunakan adalah televisi yang ada, Bapak Ibu tidak perlu membeli televisi baru. Ada televisi apapun di rumah bisa menerima siaran digital, hanya saja kalau belum televisi digital, belum televisi smart TV gitu, maka harus menggunakan set-top box. Antennya pun masih menggunakan anten yang selama ini Bapak Ibu gunakan gitu. Tidak perlu beli parabola, anten biasa gitu. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini kemudian pertanyaan yang dari tadi disampaikan,
Sebenarnya Pak Anton maupun Bu Niken sudah menyampaikan. Saya ingin mengulang beberapa hal begitu. Kenapa harus mengubah sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital? Wong masyarakat Indonesia ini lagi nonton, nyaman-nyaman saja kalau gambarnya bersemut gitu, tiba-tiba syaratnya sekarang blank semua. Kok pemerintah bikin susah? Kan kira-kira begitu yang opini beredar. Kok pemerintah ini dalam tanda petik isu yang berseliweran di Twitter, di sosmed, ada proyek-proyek tertentu, ada agenda-agenda tertentu, itu yang beredar. Maka saya harus sampaikan, kenapa harus berubah menjadi siaran digital? Yang pertama Bapak Ibu, karena perkembangan teknologi gitu. Dulu televisi awal hadir hitam putih, lalu kemudian menjadi televisi berwarna. Televisi berwarna kualitas gambarnya itu tidak sebagus yang hari ini ada digital. Maka karena teknologi berkembang, tentu sistem penyiarannya juga harus berkembang karena ada perkembangan teknologi. Yang kedua, alasannya ada kesepakatan di International Telecommunication Union atau lembaga yang mengatur penggunaan frekuensi secara internasional. Kesepakatan itu dibuat tahun 2006 dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Niken, harusnya targetnya siaran digital di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh dunia itu dilaksanakan 2015. Harusnya 2015. Artinya kalau siaran digital baru kita laksanakan 2022, kita sudah tertinggal berapa tahun itu? 7 tahun begitu. Jadi yang kedua alasannya adalah karena kesepakatan internasional mengenai penggunaan frekuensi. Yang ketiga, ada namanya digital dividend. Apa itu digital dividend? Jadi ketika televisi ini sudah bersiaran secara digital, frekuensi yang digunakan itu bisa dihemat. Tadi Mbak moderator di depan juga sudah menyampaikan. Kenapa kita butuh hemat frekuensi dan itu disebut digital dividend? Bapak Ibu, saya mau sampaikan, di zaman saya masih kecil, mungkin Bapak Ibu sekalian yang seumuran dengan saya, ketika masih kecil kita menggunakan teleponnya, telepon apa Bapak Ibu? Telepon kabel. Telepon pakai telepon koin, itu juga kabel. Tapi hari ini seluruh masyarakat Indonesia menggunakan gadget. Bahkan data yang saya pegang, hari ini yang menggunakan gadget, menggunakan seluler mobile, itu adalah 370 juta pengguna mobile, begitu. Dan itu lebih banyak dari jumlah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu jumlahnya 277,7 juta, gadget yang beredar di masyarakat 370 juta. Artinya apa? Ada beberapa orang Indonesia yang menggunakan mungkin lebih dari satu gadget. Tapi yang pasti bisa dikatakan 100% orang Indonesia pasti hari ini menggunakan gadget. Dan ketika menggunakan gadget ini Bapak Ibu, telepon ini kan nggak kelihatan kabelnya kan? Nggak ada kabel kan ya? Inilah kita menggunakan frekuensi. Ketika kita menggunakan frekuensi, bayangkan kalau di saat bersamaan 50 juta orang aja bersamaan ngomong atau bersamaan menggunakan internet, berapa kreditnya frekuensi itu? Orang ini masuk keluar di frekuensi, dan itu yang seringkali ketika kita menggunakan frekuensi, katakanlah untuk Zoom, untuk YouTube dan sebagainya, lalu kita mengalami penurunan kualitas internet. Ini yang dibutuhkan melalui yang disebut digital dividend. Ketika kemudian frekuensi televisi bisa dihemat, pemerintah akan mengembangkan itu untuk membuat internet berkecepatan tinggi. Tadi disampaikan Bu Niken, disampaikan Pak Anton, namanya 5G mobile internet. Itu akan dipakai ke sana. Lalu yang keempat, tujuan dari perubahan ini adalah memperkuat industri penyiaran. Kenapa? Kalau dulu satu lembaga penyiaran harus punya satu tower dan menguasai satu frekuensi. Dan itu boros begitu, karena setiap lembaga penyiaran harus mendirikan towernya sendiri. Dengan sistem digital, satu tower, satu frekuensi bisa untuk 12 lembaga penyiaran memakainya bersama-sama. Sehingga kalau saat ini ada lembaga penyiaran yang baru didirikan, tidak harus membeli tower, tidak harus membangun tower, tetapi bisa bersama-sama menggunakan yang sudah ada. Karena satu frekuensi digunakan bersama-sama sampai maksimal 12 siaran, itu bisa dilakukan. Lalu yang paling penting, ini yang paling penting, adalah manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Manfaat untuk masyarakat Indonesia. Apa manfaat untuk masyarakat Indonesia? Lagi-lagi saya izin mengulang yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Niken maupun Pak Anton.
Pertama, manfaat teknis. Manfaat teknisnya apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan gambar yang lebih bersih. Gambarnya pasti lebih bersih kalau pakai digital. Saya sudah mencoba juga di rumah. Suaranya lebih jernih. Ini termasuk saya tadi sebelum masuk di sini dan kemarin memantau juga monitor di sosial media, ada juga pertanyaan, kok suaranya jadi kecil Pak kalau pasang set-top box? Ini saya kasih tahu sekalian, jangan-jangan volume set-top box-nya belum dibesarkan. Karena di set-top box itu juga ada volumenya Bapak Ibu. Jadi volumenya belum dibesarkan, yang dibesarkan langsung di televisi, suaranya kecil gitu loh. Mungkin itu, coba dicek kalau yang mengatakan suaranya kecil. Lalu teknologinya canggih. Apa teknologi canggih itu? Ada namanya early warning system. Jadi kalau kita menghadapi bencana, ada kemudian peringatan dini melalui televisi, melalui set-top box itu tadi. Yang kedua, Bapak Ibu nantinya dengan siaran digital setiap hari bisa melihat hari itu di TV itu siarannya apa saja, bisa kelihatan programnya semua. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berkesempatan punya TV berlangganan begitu, maka fasilitasnya persis dengan TV berlangganan, tapi yang ini gratis. Maka saya cerita nih, TV saya di rumah saya, sejak ada TV digital, walaupun masih percobaan, saya berhenti langganan TV. Karena apa? Bisa dapat 40 siaran kok dengan TV digital, ngapain saya harus bayar 100.000 untuk dapat siaran dari TV berlangganan kan? Nah di rumah itu yang berlangganan itu saya pakai untuk langganan internetnya saja. Untuk langganan internetnya saja. Saya nggak pakai lagi untuk TV berlangganan begitu. Itu fasilitasnya. Lalu kemudian yang kedua ada kemanfaatan konten, karena kontennya akan menjadi semakin banyak. Lalu kemanfaatan berkelanjutan yang tadi. Kalau digital dividennya bisa dimanfaatkan dengan baik, kecepatan internet kita pun akan maksimal dan itu juga memudahkan kita berkomunikasi melalui internet maupun melalui gadget kita begitu. Nah, semua kemanfaatan itu kemudian diatur dalam Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan 2 November 2022 Indonesia sudah harus mulai beralih ke siaran digital begitu. Lanjut slide saya berikutnya. Maka saya kemudian di kesempatan ini ingin mengajak kita semua masyarakat Indonesia, khususnya Jabodetabek, bahkan seluruh Indonesia di luar Jabodetabek, untuk kita bergerak maju, tidak lagi mundur. Ketika Jabodetabek sudah sukses melaksanakan ASO, maka kita harus mendorong ASO di wilayah lain di seluruh Indonesia. Kita bergerak maju. Dan saya meyakini, walaupun mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sempat membaca ada sedikit dinamika dalam proses ASO di Jabodetabek, tapi saya meyakini ini akan bergerak terus maju. Kenapa? Karena hari ini kan sebagaimana tadi moderator sampaikan, ketika di keluarganya tidak bisa lagi nonton TV, ya kan? Gambarnya bintik-bintik begitu. Maka apa yang dilakukan? Mencari informasi. Setelah nanti Mbak moderator ini pulang, kasih tahu, maka akan cari set-top box, dipasang set-top boxnya. Kalau sudah pasang set-top box, nggak mungkin kembali lagi. Ngapain nonton di analog kan akan lanjut. Dan hari ini beberapa orang yang belum dapat informasi pasti akan mencari informasi. Kenapa? Di TV itu ada acara-acara yang disebut konten killer atau acara-acara kesayangan gitu ya. Nah saya contohkan itu. Ada Cinta Setelah Cinta gitu kan. Di mana tuh Bapak Ibu? SCTV gitu kan ya. Ibu-ibu. Bapak penyimak juga? Ya, bukan karena KPI. KPI itu tugasnya ngawasi. Jadi kenapa saya harus nyampaikan tentang ini? Karena tugas KPI itu ngawasi konten. Bedanya saya dengan yang tadi disampaikan Bu Niken dengan Pak Anton, tentu saya harus tunjukkan. Kalau saya nggak ngerti konten yang ada di TV, berarti saya bukan pengawas dong, gitu kan ya. Sekali, betul, jadi Cinta Setelah Cinta di SCTV, Preman Pensiun. Kenapa saya tampilkan ini? Ini 2 sinetron tertinggi rating share-nya di Indonesia. Hari ini penontonnya pasti akan cari set-top box semua. Karena bingung kan ibu-ibu atau adik-adik remaja kita yang biasa nonton, nggak dapat akan cari set-top box. Yang kedua yang suka olahraga, hari ini jam berapa tuh? Jam 6 hari ini ada MotoGP Valencia begitu di Trans 7. Yang suka olahraga, nggak mau kehilangan ini pasti akan cari juga set-top box. Dan yang paling penting tadi beberapa kali dalam iklan yang dibuat oleh Kominfo maupun penyelenggara acara ini, jangan lupa 20 November 2022 ada apa? Piala Dunia sampai dengan 18 Desember.
itu pakai digital juga. Maka ayo segera, kalau belum dapat TV digital, belum dapat set-top box, belum punya perangkat digital, segera beli. Jangan belinya waktu 20 November, pasti susah dicari nanti itu set-top boxnya. Belinya mulai sekarang gitu, pasangnya mulai sekarang. Dan saya yakin begitu 20 November Piala Dunia, itu tidak akan mungkin balik lagi jadi analog, karena Jabodetabek semua pasti nonton digital. Karena adanya siaran itu di digital. Gitu. Itu yang saya sebut dengan ayo kita bergerak maju bersama dengan konten-konten yang selama ini sudah menghibur dan memberi informasi kepada penonton. Lanjut, slide selanjutnya. Berikutnya adalah saran dan masukan kepada Kementerian Kominfo, terkhusus kepada gugus tugas siaran digital, peralihan atau migrasi dari analog ke digital, perlunya mitigasi dan mendapat umpan balik dari masyarakat. Yang pertama, tentu catatannya, harapannya adalah distribusi STB pada rumah tangga miskin ini bisa terus berjalan, khususnya di Jabodetabek dan juga nanti pada saatnya di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, kami ingin menyampaikan juga kepada Kementerian Kominfo memastikan STB dengan logo SNI maupun tadi sertifikasi Kominfo. Jadi kalau beli STB-nya itu yang ada gambar modinya itu, yang ada gambar yang paling kanan ya. Paling kanan itu atau paling kiri itu ada gambar itunya. Jadi kalau tidak ada gambar itu bisa jadi mungkin bisa mendapat digital, tapi kalau tidak bisa dapat secara digital, Kominfo nggak tanggung jawab gitu loh. Nah kalau sudah ada gambar ini certified oleh Kominfo, jadi pastikan ada gambar modinya itu. Nah yang ini kemudian kami sampaikan kepada Kominfo, kami berharap Kominfo dan juga bisa berkoordinasi dengan produsen STB agar kemudian ketersediaan STB di pasar dengan harga yang wajar begitu. Karena apa? Saya mendapatkan cerita ketika kemarin 2 November, karena banyak yang tidak bisa menonton TV, lalu orang menyerbu membeli STB. Itu katanya ada yang naik sampai 2 kali lipat harga STB. Yang biasanya 150-200 ribu bisa sampai 500 STB di tanggal 2 November. Maka tentu kami berharap Kominfo bisa menjadi salah satu perhatian untuk memastikan ketersediaan di pasar dengan harga wajar, tapi kami juga mengimbau masyarakat, kalau beli STB mulai sekarang. Kalau sekarang ini harga STB sudah turun lagi ke harga normal, karena tidak ada momentum kan. Momentumnya nanti tanggal 20 November pada saat menjelang Piala Dunia, itu pasti STB-nya naik kalau nyarinya di tanggal itu. Jadi mending dicicil dari sekarang belinya. Yang ketiga, masukan kami kepada Kominfo tentu agar responsif dalam menindaklanjuti masukan dan pengaduan masyarakat, karena masyarakat tentu ada pengaduan dan saya yakin Kominfo akan melakukan itu. Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan kualitas sinyal televisi, tadi sudah disampaikan oleh Bu Niken, kalau punya aplikasi di Android, di Google Play ada sinyal TV digital, di iPhone, di Apple Store juga begitu. Sinyal TV digital bisa dicek kekuatan sinyalnya. Kalau kekuatan sinyalnya buruk bisa dilaporkan ke Kominfo juga, ke call center 159. Selain itu berbagai informasi tadi disampaikan Pak Moderator tidak berhenti di sini saja. Ini semua yang kita tampilkan di sini ini akan muncul di YouTube Siaran Digital Indonesia, bisa terus dilihat begitu kan. Juga bisa dilihat pada website Siaran Digital Indonesia maupun pada Instagram, TikTok maupun Twitter dari Siaran Digital Indonesia. Ini semua sumber informasi yang kemudian bisa dicari dan dilihat masyarakat. Slide terakhir dari saya, ketika terjadi transformasi penyiaran dari analog menjadi digital, maka Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang memiliki amanat untuk mengawasi penyiaran, kami juga akan melakukan transformasi, maka kami akan mengubah sistem pengawasan kami dari yang sebelumnya, kalau bisa dilihat di gambar yang paling atas itu, pengawasan kami 24 jam kepada hari ini adalah sekitar 16 stasiun televisi yang bersiaran di seluruh wilayah Indonesia, itu kami lakukan oleh manusia, walaupun menggunakan teknologi komputer. Ketika siarannya nanti sudah jadi 40, bahkan mungkin jadi lebih dari itu karena masih dimungkinkan salurannya, maka tidak mungkin lagi yang menonton adalah manusia untuk mengawasi. Kami sedang mengembangkan yang disebut artificial intelligence untuk kemudian mesin atau aplikasi yang mengawasi manusianya menjadi verifikator. Itu yang kemudian akan kami lakukan ketika menuju siaran digital, bagaimana KPI tetap berperan mengawasi konten siaran. Slide terakhir dari saya,
Ini identitas saya, siapa tahu mau menghubungi dan masih bertanya-tanya lagi, ya itu boleh dilihat. Dan sebelum saya kembalikan ke moderator, izinkan saya mohon izin Bu Niken, Pak Anton, teman-teman sekalian, ini boleh ditutup, ya. Boleh nanti di zoom ke saya. Saya ingin ngasih satu pantun, begitu. Untuk apa? Menutup presentasi saya ini, pantun yang semangatnya sama dengan yang tadi sudah disampaikan baik oleh Bu Niken dan Pak Anton, begitu. Perubahan adalah keniscayaan. Jangan sampai kita tertinggal. Bersih, jernih, canggih adalah kepastian saat menikmati siaran digital. Demikian penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bapak Hardly Stefano pemaparan